Everyone, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan metode KYC yang digunakan di Pi Network. Seperti apakah metode yang dimaksud? Simak terus channel ini sebab sesaat lagi saya akan membahas terkait hal tersebut. Namun sebelum itu, perlu saya ingatkan kepada Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk menyampaikan informasi-informasi yang terupdate dan yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung masuk saja kepada pembahasan kita terkait dengan Pi Network akan menggunakan metode KYC yang berbasis komunitas. Seperti apakah metode KYC yang berbasis komunitas? Baik, kita bahas satu persatu terkait hal tersebut. Berikut ini beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, setiap dokumen KYC akan direview oleh 5 verifikator, 4 verifikator manusia dan 1 verifikator komputer yang menjadikannya 5. Yang kedua, pemverifikasi manusia adalah perintis yang telah lulus verifikasi KYC. Setelah melewati KYC, Anda akan memiliki opsi untuk ikut serta sebagai pemverifikasi atau verifikator. Menjadi verifikator tidaklah wajib. Mungkin akan ada hadiah untuk verifikator manusia. Mungkin. Catatan, arti lengkap dari PII adalah informasi identifikasi pribadi. Contoh PII adalah nomor identifikasi, nomor paspor, nomor lisensi, negara tempat tinggal, dan banyak hal lain yang mengidentifikasi seseorang. Proses verifikasi KYC akan melalui 2 tahap atau 2 putaran. Yang pertama, proses cek format KTP. Yang kedua, proses cek foto selfie plus KTP babak pertama. Proses cek format KTP. Jadi proses verifikasi KYC akan melalui tahapan-tahapan seperti proses cek format KYC, lalu proses cek foto selfie plus KTP. Yang pertama, babak pertama adalah proses cek format KTP. 2 pemverifikasi manusia akan meninjau dokumen ID yang diedit. Mereka tidak akan melihat informasi identifikasi pribadi atau PII atau foto di ID. Jadi 2 pemverifikasi manusia akan meninjau dokumen ID yang diedit, tetapi mereka tidak akan melihat informasi identifikasi pribadi atau foto di ID. Pemverifikasi manusia tidak akan melihat PII di ID karena mereka tidak akan memiliki akses ke sana. Yang akan mereka lakukan hanyalah memastikan ID dokumen benar. Misalnya, jika Anda sebagai orang Nigeria mengirimkan permintaan KYC Anda dengan NIN Anda slip, verifikator akan memeriksa apakah frame dokumen benar-benar merupakan frame NIN slip. Jika demikian, Anda akan lolos ke tahap itu. Kemudian ke tahap kedua. Pemberitahuan. Anda dapat melihat pratinjau kiriman Anda sebelum mengirimkannya. Satu-satunya alasan mengapa pemverifikasi manusia atau tim inti harus meninjau PII Anda adalah jika detail PII tidak cukup jelas untuk dipindai oleh mesin verifikasi. Jadi selain untuk menghindari tim inti memeriksa dokumen Anda, yang harus Anda lakukan adalah memastikan Anda mengambil gambar yang jelas dari ID Anda atau identitas Anda. Jangan mengambil gambar di ruangan yang gelap, dan juga jika Anda memiliki tangan yang gemetar saat pengambilan gambar, saya sarankan Anda meminta ke tempat lain untuk mengambil gambar untuk Anda atau meminta bantuan orang lain untuk mengambil gambar untuk Anda. Babak kedua, proses selfie plus foto KTP. 2 verifier atau 2 verifikator tambahan hanya akan melihat wajah di dokumen ID dan selfie Anda. Untuk memverifikasi kedua gambar adalah orang yang sama.
dua verifier atau dua verifikator tambahan hanya akan melihat wajah di dokumen ID dan selfie Anda. Untuk memverifikasi kedua gambar adalah orang yang sama, untuk memastikan bahwa kedua gambar tersebut adalah orang yang sama. Jadi foto di dokumen ID dan foto selfie itu, mereka akan pastikan bahwa foto di dokumen dan juga foto selfie Anda itu adalah orang yang sama, satu orang yang sama. Kedua manusia verifikasi hanya akan memiliki akses ke selfie Anda yang Anda ambil saat mengirimkan permintaan KYC. Dan gambar pada dokumen identitas yang Anda kirimkan, misalnya KTP nasional, SIM, atau paspor internasional. Hanya dua informasi tersebut yang terlihat oleh pemeriksa. Mereka tidak dapat melihat bingkai kartu identitas Anda atau PII. Pemberitahuan, jika seseorang di sini memiliki tanda pengenal berusia 14 tahun dan kemudian Anda tumbuh besar sampai orang di ID tersebut tidak lagi menyerupai Anda, maka Anda mungkin mendapat masalah. Saran terbaik saya adalah perbaharui dokumen Anda sebelum melanjutkan proses verifikasi. Pemverifikasi mesin. Setelah proses putaran pertama dan kedua diverifikasi, mesin verifikasi akan memindai nama pada ID dan nama di akun Pi orang tersebut untuk melihat apakah itu cocok satu sama lain. Setelah dihitung, maka verifikasi Anda akan selesai dan detail KYC Anda akan dihapus secara otomatis oleh sistem. Ada total 4 pemeriksa penguji manusia untuk setiap pemeriksaan KYC. 2 verifikator di putaran pertama dan 2 verifikator di putaran kedua. Dan alasan mengapa Pi Network menguji 4 verifikator manusia adalah untuk memastikan Anda terverifikasi. Mengapa 4 verifier atau 4 verifikator bukan hanya 1 atau 2 saja? Begini jawabannya. Jika hanya 1 verifikator di tahap 1 dan 1 verifikator di tahap 2, dan katakanlah verifikator langkah pertama adalah aktor yang buruk dan hanya ingin kehilangan verifikasi semua orang, bahkan jika 2 verifikator putaran kedua dan verifikator mesin lolos verifikasi Anda akan tetap tidak lengkap dan dalam hal ini tidak akan sepenuhnya terverifikasi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, gambaran singkat terkait dengan metode KYC berbasis komunitas yang dimaksud. Jadi metode KYC yang dipakai adalah metode KYC berbasis komunitas. Seperti apa metode tersebut sudah dijelaskan secara singkat dan sangat jelas barusan. Semoga informasi ini bisa sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang up to date dan yang bermanfaat. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.